Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai materi pemeliharaan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ismail Mahmudiono. Yang kedua ada teman saya Zainur Rohman. Yang ketiga ada Arfan Dias Pratama. Yang keempat ada Alvan Taufik. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Ridwan Adam. Arti dan pentingnya kesehatan keselamatan kerja atau bisa disingkat kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya pada manusia dan umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, selanjutnya saya akan membahas materi tentang program pelayanan sumber daya manusia. Pengertian dari pelayanan sumber daya manusia adalah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan dari pelayanan sumber daya manusia yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang terakhir, mengefektifkan pengadaan karyawan. Asas-asas pelayanan sumber daya manusia ini terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas manfaat dan efisiensi. Asas manfaat dan efisiensi merupakan pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Asas yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan yang baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan program pelayanan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang keempat, asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pelayanan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Asas yang terakhir yaitu asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pelayanan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pelayanan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada metode pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian sendiri yaitu di mana manajer seharusnya menetapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi suatu perusahaan. Metodenya antara lain, yang pertama ada komunikasi, yaitu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi sendiri berfungsi untuk instruksi, informasi, influencing, dan evaluatif. Komunikasi bisa disebut efektif jika informasi disampaikan secara
singkat, jelas, dan dapat dipahami. Metode yang kedua ada insentif, yaitu daya rasa yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Di sini intensif dibagi dalam dua jenis, yaitu intensif positif dan intensif negatif. Yang pertama, intensif positif adalah daya rangsang dengan memberikan hadiah material atau non material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Yang kedua ada insentif negatif, adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi standar. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama yaitu job satisfaction atau kepuasan kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap orang itu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakannya. Selanjutnya, menurut Hasibuan, kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan yang dimati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaannya akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa, meskipun balas jasa itu penting. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan yang dimati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaannya akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa, meskipun balas jasa itu penting. Selanjutnya yaitu bisa disimpulkan atau menurut saya sendiri, kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya ada upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Untuk yang kedua yaitu fungsi dari job satisfaction atau kepuasan kerja. Pada dasarnya, job satisfaction yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan para pekerja dalam melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu sendiri. Selanjutnya pada materi disiplin, yang di dalamnya terdapat materi tentang kegiatan pendisiplinan dan disiplin progresif. Pada kegiatan pendisiplinan terdapat dua materi, yaitu satu disiplin preventif, yang kedua disiplin korektif dalam aturan kompor panas. Pengertian dari disiplin preventif sendiri yaitu tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai untuk menaati berbagai peraturan. Di sini disiplin preventif pengertiannya yaitu tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, disiplin korektif aturan kompor panas. Aturan ini hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Yang berikutnya disiplin progresif. Pengertian dari disiplin progresif sendiri yaitu memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Di sini disiplin preventif pengertiannya yaitu tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, disiplin korektif aturan kompor panas. Aturan ini hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan
hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Yang berikutnya, disiplin progresif. Pengertian dari disiplin progresif sendiri yaitu memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Yang berikutnya, disiplin progresif. Pengertian dari disiplin progresif sendiri yaitu memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Ini ada hubungan industrial Pancasila. Dalam pemeliharaan SDM dalam organisasi, hubungan industrial Pancasila dapat diartikan sebagai hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah, didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuannya sendiri untuk yang pertama, menyukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang kedua ada ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul yang harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dapat disimpulkan dari hubungan industrial Pancasila ini yaitu bagaimana perusahaan mengelola seluruh. Ini dapat disimpulkan hubungan industrial Pancasila dalam pemeliharaan sumber daya manusia dalam organisasi, yaitu bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya, utamanya yaitu sumber daya manusia yang memiliki sikap gotong royong, toleransi, saling menghormati. Dan dalam hubungan industrial Pancasila tidak ada tempat bagi sikap untuk saling menindas antara yang kuat dengan yang lemah. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu serikat pekerja. Jadi di sini dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik itu di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, di mana di situ bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan serta membela hak-hak atau melindungi hak dan kepentingan para pekerja yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan pekerja tersebut maupun keluarganya. Nah, di sini apa sih fungsi dari serikat pekerja? Jadi sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, di sini fungsinya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut menunjukkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Nah, di sini setelah beranjak dari serikat pekerja, nanti akan ada federasi pekerja dan juga konfederasi. Di sini yang membedakan di mananya. Jadi serikat pekerja ini tadi udah dijelaskan di atas. Buat federasi merupakan gabungan dari 5 buah serikat pekerja. Di situ menjadi satu, sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Dan kemudian buat konfederasi serikat pekerja itu sekurang-kurangnya gabungan dari 3 federasi serikat pekerja. Nah, di sini pembedaan yang ada dari antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi sebenarnya tujuannya sama, menyatukan tujuan dan juga
menyamakan persepsi akan hak-hak yang ada. Selain itu, memberikan dukungan yang lebih besar dari bantuan serikat pekerja lainnya. Kemudian mempermudah usaha serikat pekerja di perusahaan untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Nah, untuk membuat serikat pekerja ini, menurut sesuai dengan pasal 5 UU nomor 21 tahun 2000, dijelaskan bahwa paling enggak di situ di dalamnya terdapat nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, serta ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Nah, di sini untuk menjadi keuntungan menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja di sini banyak sekali. Jadi di sini ketika sudah misalnya nih, ketika kita udah masuk di serikat pekerja, pastinya kita akan mendapatkan program-program training, peningkatan kemampuan kerja dan diri. Jadi di sini training pembuatan perjanjian kerjasama dan lain-lain, serta anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Selanjutnya, untuk menjadi serikat pekerja, sebenarnya simpel caranya. Pada dasarnya, sebuah serikat buruh atau pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, jenis, etnik, dan lain sebagainya, ataupun kelamin. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, kita tinggal menghubungi pengurus dari serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di situ. Kemudian mengisi formulir untuk pendaftarannya anggota. Ada pula di sini bagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan. Anggotanya yang relatif sangat kecil, berkisar 1.000 hingga 5.000 rupiah. Di sini digunakan untuk pelaksanaan program penyejahteraan karyawan anggotanya. Nah, di sini digarisbawahi dalam pasal 14 UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, di mana seorang pekerja atau buruh tidak boleh mengikuti lebih dari 2 serikat pekerja yang ada dalam satu perusahaan. Nah, konsekuensinya kita akan di-kick dari situ ataupun di blacklist. Seperti itu. Kurang lebih sekian ya dari soal ngobrol-ngobrol mengenai serikat pekerja. Terima kasih. Selanjutnya ada hubungan industrial Pancasila. Pengertian dari hubungan industrial Pancasila yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, tujuan dari hubungan industrial Pancasila yaitu 1. Untuk mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Kemudian yang keempat, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada landasan hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya ada landasan hubungan industrial Pancasila. Yang pertama itu, hubungan industrial Pancasila mempunyai landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945. Secara operasional berlandaskan GPHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, hubungan industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Yang selanjutnya ada pokok-pokok pikiran dan pandangan industrial Pancasila dalam hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, selanjutnya ada pokok-pokok pikiran dan pandangan industrial Pancasila dalam hubungan industrial Pancasila. Yang pertama,
keseluruhan sila-sila dari Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang ini ada pokok-pokok pikiran dan pandangan industrial Pancasila dalam hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran agama, suku maupun jenis kelamin. Yang ketiga, menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang selanjutnya ada beberapa masalah khusus yang harus dipecahkan dalam hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, masalah pengupahan. Apabila di dalam perusahaan dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang akibat akan dapat menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha, serta peningkatan produktivitas kerja. Apabila di dalam perusahaan tidak dapat diciptakan suatu sistem pengupahan yang baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan dalam perusahaan. Yang kedua, pemogokan. Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu, walaupun secara yuridis dibenarkan tetapi secara filosofis harus dihindari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.